Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Entah kapan awal mula pepatah masyhur ini muncul, tetapi kebenarannya teruji berkali-kali di hampir setiap zaman. Karena mau, seorang pemuda mabuk pada masa Umar bin Khattab tak hanya mendapat jalan, tapi juga keajaiban. Kisah tersebut bermula ketika Umar bin Khattab berjalan-jalan di lorong kota Madinah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pemuda. Amirul Mukminin tahu ada sesuatu di balik bajunya. Umar bin Khattab yang penasaran pun menanyakan kepada sang pemuda perihal benda yang disembunyikan tersebut. Karena malu, pemuda ini tak lantas menjawab pertanyaan Umar. Siapa tak gugup ketika kepergok membawa minuman keras di hadapan singa padang pasir. Tuhanku, jangan engkau membuka rahasiaku, dan janganlah engkau mempermalukan diriku di hadapan Umar bin Khattab. Tutuplah semua itu, dan aku berjanji tidak akan minum minuman keras lagi untuk selama-lamanya, gumam pemuda itu di dalam hati. Kehadiran Umar ternyata sanggup menggerakkan komitmen pemuda itu untuk mengakhiri perbuatan terlarangnya. Tekadnya untuk bertobat betul-betul sudah bulat. Tapi sang pemuda tak bisa menghindar dari pertanyaan Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, aku membawa cuka. Sang pemuda berusaha menutupi aibnya. Bukalah hingga aku mengetahui apa sebenarnya yang berada di balik bajumu. Pemuda itu lalu mengeluarkan benda yang ada di balik bajunya. Ajaib! Minuman keras itu tiba-tiba sudah berubah menjadi cuka segar yang bisa dinikmati. Cerita ini bisa kita simak di dalam kitab Al-Minahus Saniyah, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Hikayat di atas merupakan secuil bukti bahwa kejahatan seseorang sesungguhnya sudah menemukan jalan terang sejak niat memperbaiki diri menghujam di dada. Namun demikian, sebagai niat, ia tetaplah pada level permulaan. Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengurai lagi tahapan-tahapan tobat untuk mencapai pada puncak kesucian diri. Pertama, adalah bertobat dari dosa-dosa besar, kemudian dari dosa-dosa kecil, dari perkara yang dibenci, lalu dari perkara yang menyalahi keutamaan. Selanjutnya, bertobat dari prasangka baik terhadap diri sendiri, dari prasangka bahwa dirinya adalah kekasih Allah, dari prasangka bahwa dirinya sudah benar-benar bertobat, dan akhirnya bertobat dari kehendak hati yang tidak diridhoi oleh Allah. Puncaknya adalah bertobat setiap kali alpa dari mengingat Allah, meskipun hanya sekejap. Wallahu a'lam bishawab.